Tiga bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menyampaikan ide dan gagasannya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia ke-16 di Makassar, Sulawesi Selatan. Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia ke-16 menghadirkan tiga bakal calon presiden yang akan maju di pemilihan presiden 2024. Salah satu bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjelaskan gagasannya yang didasari dengan pengalaman memimpin Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus pintar mengelola subsidi, termasuk subsidi pupuk di bidang pertanian, karena hari ini petani tengah mengalami kesulitan. Dengan turut merasakan apa yang dialami rakyat, pemerintah bisa mewujudkan pemimpin yang tidak korupsi dan tidak menipu. Pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik. Padahal iya, kan? Bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Sementara itu, Prabowo Subianto juga menyampaikan pemikirannya tentang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara mandiri. Salah satu contohnya adalah nikel. Dengan melakukan hilirisasi dan pengelolaan sendiri, hari ini penerimaan bangsa dari nikel Indonesia naik 20 kali lipat. Berbeda lagi dengan gagasan bakal calon presiden Anies Baswedan. Ia mengungkapkan pentingnya teknokratik melayani kebutuhan rakyat di setiap daerah dan menghilangkan adanya politik lokal yang mendominasi. Ketiga bakal calon presiden 2024 ini tampil dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Menariknya Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Prabowo adalah senior, sedangkan Anies Baswedan adalah teman dekat. Boleh nggak? Kami ini agak iseng sedikit, Pak Gub. Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan. Setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan. Setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Ini merupakan penampilan dan pertemuan pertama dalam satu panggung. Tiga bakal calon presiden Pilpres 2024 menyampaikan gagasan-gagasannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana gaya tiga baca pres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan di panggung? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politikus PD Perjuangan Putra Nababan. Kemudian ada politikus dari Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Effendi Ghazali, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia Bima Arya. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Nisa. Wah ramai sekali nih layarnya. Saya ke Bang Effendi Ghazali terlebih dahulu. Bang Effendi, kalau lihat dari tiga, mungkin Kang Bima sama Bang Effendi bisa saling menimpali karena memang ada di lokasi yang sama. Kebetulan pembawa acara juga ketika waktu itu. Bagaimana menilai gaya bicara ketiga baca pres ini? Kalau yang kita tahu selama ini Ganjar memang social speaker, Pak Prabowo dulu oratori, sekarang berubah jadi praktikal, sementara Pak Anies Baswedan yang dulunya social speaker sekarang malah switching jadi oration speaker. Silakan Bang Effendi, Kang Bima. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Ketua Peksi Bima Arya, luar biasa. Ada kesempatan untuk para capres menyampaikan visi dan misinya. Saya setuju. Jadi nanti silakan lihat lagi di YouTube-nya ya. Saya setuju bahwa di situ singa panggungnya masih tetap Anies Baswedan sebetulnya ya. Tetapi yang mencatat penampilan jauh lebih baik daripada yang saya harapkan, menurut saya Mas Ganjar Pranowo. Sementara Pak Prabowo
itu tetap singa panggung, tapi dia di panggungnya dan kemudian agak banyak berbicara tentang masalah yang meso dan makro. Dan saya tetap merasa sebaiknya Pak Prabowo, atau jangan-jangan timnya sudah merasa demikian, tidak usah ngomong terlalu panjang-panjang, pendek-pendek saja. Kalau di tempat yang seperti itu, jauh lebih enak terasa Ganjar dan Anies. Tapi coba lihat ya YouTube-nya ya. Jadi jangan hanya apa yang saya sampaikan, buka lagi YouTube-nya, lihat bagaimana ada dua anak muda jalan keliling-keliling, lalu berusaha seperti tadi berinteraksi secara sosial, sementara Pak Prabowo tetap menekankan betapa dia menjalankan semua apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan memuji pencapaian ya dengan nilai tambah, ada yang 74 kali, ada yang 20 kali. Baik, Kang Bima silakan. Yang luar biasa adalah kesediaan dari tiga tokoh kita yang memenuhi undangan kita. Jadi nggak panjang, nggak ribet. Pak Prabowo taktis sekali, langsung katakan yes. Mas Ganjar bilang iya. Mas Anies kemudian walaupun landing baru aja, masih agak sedikit jet lag, agak perlu bercepat sedikit, tapi datang juga. Itu bagi kami optimisme bahwa pemilu 2024 ini itu akan kita jemput dengan penuh rasa kebersamaan. Itu poin pertama menurut saya, karena itu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Yang kedua, selama ini kita kan disuguhi dengan drama koalisi. Silaturahmi ke sana, silaturahmi ke sini, kemudian menebak-nebak siapa wapres. Itu nggak apa-apa, itu memang harus dilakukan. Tapi kita ingin juga ada kontestasi gagasan, ada yang nyambung antara dibicarakan di warung kopi, dibicarakan di ruang-ruang seminar, dibicarakan juga di pasar, juga disambut oleh para calon presiden. Nah, kemarin kita bersyukur sekali itu ditangkap. Mas Anies menangkap isu tentang perkotaan dengan sangat baik, bahkan ada usulan Menteri Perkotaan. Menurut saya genuine. Pak Prabowo mengingatkan bahwa mulai dari yang sangat teknis, mengingatkan di kota itu harusnya nggak ada coret-coret, ya moral itu lebih tertib, hotel bersih itu kita tangkap. Tapi tarik ke atas bahwa wali kota harus paham konstelasi regional, global, geopolitik dan lain-lain, itu juga sangat berharga. Yang ketiga, Mas Ganjar menukik langsung ke bawah persoalan kesehatan, pendidikan, stunting, itu harus kita beresin kalau kita mau menjemput 2045. Jadi semua isu itu ditangkap dan kita bersyukur mudah-mudahan ini bisa bergulir terus ke depan. Baik saya ke Bang Putra. Bang Putra, sejak dulu memang Pak Ganjar tipe berbicaranya memang social speaker, bahkan saat beliau masih di DPR ketika itu, dan bertahan hingga sekarang pada saat berbicara menggunakan kalimat-kalimat yang membumi dan mudah dimengerti orang. Tanggapannya Bang Putra? Ya, pertama saya terima kasih sekali sama teman-teman Apexi ya, Kang Bima, itu luar biasa show-nya ya, artinya sudah bisa jadi moderator debat nanti, debat capres. Saya menjadi penyelenggara debat capres sudah 3-4 kali, tapi luar biasa tadi triknya Kang Bima dan teman-teman, sehingga keluar originalitasnya. Yang kedua, betul yang dibilang sama Mbak Anissa, bahwa kita mengenal Pak Ganjar, saya pribadi mengenal sejak sebagai anggota Komisi 2 tahun 2004, sampai menang 2 kali di DPR, menang 2 kali gubernur, tidak ada yang berubah. Nah, originalitas itu bagaimana Pak Ganjar menyampaikan konteks yang terjadi di masyarakat dan menjelaskannya dengan runut, ya, terutama kepada para wali kota yang hadir di sana. Mereka adalah kepala daerah. Para wali kota ini nggak sembarangan. Para wali kota adalah orang yang mengelola program, mereka juga mengelola anggaran, dan mereka juga berkoordinasi sama aparat TNI, polisi, pengadilan dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah meyakinkan para wali kota ini. Jadi kalau misalnya kita bicaranya nggak real, kita bicaranya nggak menyentuh bumi, dan kita bicaranya nggak runut, saya yakin para wali kota ini akan ketiduran gitu ya, atau dalam hatinya mengatakan yang disampaikan ini abal-abal. Karena ya namanya orang wali kota, bupati, gubernur itu adalah kalau dalam sistem demokrasi derajat tertinggi adalah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau saya sih kalau melihat kemarin ketika mendengarkan di depan para wali kota seperti itu adalah satu pengakuan yang diberikan oleh para wali kota bagaimana Pak Ganjar memang dalam posisi ini tidak berubah. Tapi respect Pak Ganjar yang tinggi kepada Pak Prabowo juga menempatkan Pak Ganjar pada sebagai rival yang punya kelas gitu. Artinya beliau mengatakan sebagai senior dan pada Pak Anies sebagai teman. Dan yang paling penting Mbak Anissa adalah Pak Ganjar itu seperti yang Kang Bima tahu, Kang Bima ini kan udah 2 periode ya, bagaimana Kota Bogor itu luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah hasil kerja dia.
bukan hanya ngomong doang gitu loh. Artinya dia sudah melakukan selama 2 periode. Jadi apa yang dia diomongkan, dia ucapkan, dia lakukan, dia sampaikan itu sudah ada realnya gitu loh. Beda mungkin dengan yang lainnya gitu ya, ketika mengucap dan berkata mungkin belum pernah dia lakukan. Karena ini program-program di pemerintahan daerah ini banyak sekali gitu ya. Dinas-dinasnya juga banyak. Nah, berbagai dinas sudah mulai semua yang ada di komisi DPRD, komisi di DPR RI, semua itu dipimpin oleh Pak Ganjar dan Kang Bima. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini tiap hari ini kan harus ada buktinya. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar kemarin. Baik. Dan menurut saya ini adalah satu forum yang sangat terhormat di mana Mas Ganjar bisa menyampaikan originalitasnya yang konsisten sejak menjadi anggota DPR. Saya rasa itu, Mbak Nisa. Baik, saya ke Bang Andre. Bang Andre, Pak Prabowo memang terlihat perubahan yang cukup drastis ya. Sekarang lebih luwes dan ketika berbicara memang lebih praktikal dan memang menceritakan apa saja yang sudah dia alami selama jadi Menhan 4 tahun ini. Bang Andre silakan. Apa yang membuat Pak Prabowo berubah? Ya, Pak Prabowo sekarang kan merupakan bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Beliau adalah pembantu presiden, menterinya Pak Jokowi. Dan selama 4 tahun ikut pemerintahan Pak Jokowi, beliau banyak belajar, mendengar, melihat, dan mempelajari dan memperhatikan kondisi di lapangan yang beliau hadapi. Dan secara terang-menerang, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan melaksanakan dan melanjutkan strategi pembangunan yang telah dilakukan Pak Jokowi. Jadi mungkin berbeda dengan Mas Ganjar yang memang banyak bercerita soal rencana beliau. Kalau Pak Prabowo kan tidak perlu banyak bercerita. Beliau hanya membutuhkan dan memberikan penegasan kepada masyarakat dan termasuk kepada anggota APEXI yang ada di bawah kepemimpinan Kang Bima bahwa Pak Prabowo adalah tokoh atau presiden yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang perlu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada teman-teman di APEXI. Sehingga yang seperti yang disampaikan Bang Ege, ya, pendukung saya kalau jadi Gubernur Sumatera Barat, bahwasanya Pak Prabowo memang tidak perlu terlalu detail bicara. Karena memang apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang dieksekusi oleh Pak Prabowo seandainya beliau menjadi presiden, merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang membedakan. Seperti itu, Anissa. Baik, Bang Effendi, Kang Bima, nampaknya semua gerak-gerik dan semua apa yang ingin disampaikan ke masyarakat ini tercurah dalam acara kemarin ya, Bang Ege, Kang Bima silakan. Ini apa yang membuat mereka akhirnya buka-bukaan bagaimana mereka memposisikan diri nanti di 2024 nanti? Ada di sebelumnya di briefing dulu kah? Oh, di briefing tidak ya? Enggak, saya hanya sampaikan beberapa menit sebelum naik panggung ke masing-masing baca pres, diberikan waktu 30 menit, kemudian ada beberapa pertanyaan, ya saya kira selanjutnya karena jam terbang mereka sangat tinggi, jadi santai aja, gitu ya. Jadi sangat natural aja. Cuman terus terang kami sangat sakit ya melihat bagaimana respon publik begitu kaya atau perspektif. Ada yang bahas substansi, ada yang bahas pasako, ada yang bahas lagu Game of Thrones yang mengiringi para calon masuk gitu ya. Ada yang membahas juga cara meletakkan tangan gitu. Menurut saya ini kita teringat kepada masa-masa perdebatan 2019 dulu gitu ya. Dan ini bagus sekali ya apabila berkembang menjadi diskursus yang positif yang kemudian membuat para calon ini mempersiapkan substansi lebih kuat lagi. Anissa, di tahun 2014 dulu sebetulnya Dewan Guru Besar UI membuat ini di Salemba. Tapi balik kepada penampilan tadi, saya setuju bahwa khusus untuk yang di Makassar, Pak Prabowo bisa ya bicara seperti itu. Tapi kalau berulang-ulang terus-menerus hanya membahas melanjutkan dengan menambah beberapa poin begitu,
mungkin agak merugikan Bang Andre. Jadi harus dicari tetap ada konteks sosial dengan yang hadir di situ. Baik. Walaupun penekanannya adalah kesuksesan Pak Jokowi. Sementara ketika berbicara tentang ibu kota negara misalnya, Ganjar dan Anies itu menurut saya luar biasa. Ganjar menekankan itu bukan cuma pemindahan tempat loh. Ada pemindahan ekonomi biru, ekonomi hijau, pemindahan ini mindset kita. Nah sementara Anies mengatakan kalau itu sudah jalan, ya lihat dong kenapa di kota-kota lain masih ada persoalan sampai sekarang. Dia mendukung itu, tapi tentunya ada Kementerian Kota nanti yang mengurus kemiskinan dan hal-hal lain Baik. di kota-kota. Jangan ada kesenjangan misalnya gitu. Itu Baik. lebih berisi ketimbang hanya menekankan apa yang sudah dilakukan dan siap dilanjutkan. Baik, saya akan tanya nanti tanggapannya Bang Andre, tapi Bapak-Bapak kita harus jeda dulu. Newsroom Weekend akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami.